mohon izin kepada Bapak Ibu semua untuk melakukan kegiatan yang merupakan tugas, salah satu tugas dari kami calon guru penggerak. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kami akan berbagi bersama Bapak Ibu tentang disiplin positif. Yang pertama, sebelum kita masuk ke tema ini, ada satu pertanyaan atau beberapa pertanyaan yang barangkali menurut kita masing-masing. Pertanyaannya yaitu, menurut Bapak Ibu, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Jadi jawabannya tinggal setuju atau tidak setuju. Menurut Bapak Ibu, apakah hukuman ini dapat mendisiplinkan anak-anak kita? Baik. Kemudian, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Yang ketiga, apakah kita memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Jadi semuanya guru-guru mengatakan setuju tentang 3 hal berikut ini. Nah, untuk itu Bapak Ibu, untuk itulah kami di sini berbagi pemahaman tentang apa hal-hal yang seharusnya kita rubah paradigmanya tentang disiplin positif ini. Nah, dalam contohnya, dalam suatu kegiatan, misalkan Bapak, kita bayangkan saja, berdua dengan teman, ada sesuatu yang paling berharga yang Bapak Ibu letakkan dalam telapak tangan Ibu, lalu kita berusaha, ya kan? Tentu kita akan berusaha untuk mempertahankan yang menurut kita ini paling berharga. Menurut Bapak Ibu, pada saat teman kita ini merebut sesuatu yang berharga di tangan itu, apakah kita akan membuka atau mengepalkan tangan kita? Mengepalkan? Ada yang berpendapat membuka? Nah, untuk itu Bapak Ibu, bagian itu semua itu merupakan bagian dari kontrol diri yang juga merupakan bagian dari disiplin positif atau budaya positif. Di dalam pikiran kita masing-masing, Bapak Ibu, karena kita guru, maka kita beranggapan bahwa kita guru ini wajib mengontrol murid. Yang kedua, dalam pemikiran kita bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dan akan melemahkan karakter, atau bahkan bisa juga menguatkan karakter. Dan ilusi lainnya adalah bahwa penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu yang ada di dalam pemikiran orang dewasa. Di sini kita mulai ke disiplin positif. Pada saat kita menggenggam tangan tadi Bapak Ibu, sesungguhnya ada yang menggenggam tetap, ada yang membuka tangan. Artinya apa? Walaupun Bapak Ibu membuka tangan Bapak Ibu, sesungguhnya Bapak Ibu itu membuka telapak tangan itu adalah di bawah kontrol Bapak Ibu sendiri. Walaupun Bapak Ibu serahkan ke orang lain, tapi itu atas izin Bapak Ibu sendiri. Artinya Bapak Ibu lah yang mengontrol orang itu, bukan orang itu yang mengontrol kita. Jadi di sini intinya bahwa dalam mengontrol diri itu bahwa kitalah yang dapat mengontrol diri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Begitu juga dengan murid-murid kita. Murid-murid kita itu seharusnya melakukan sesuatu itu atas kesadaran dia sendiri. Nah, di sini karena berhubungan dengan disiplin positif, sebaiknya kita mempertegas dulu apa itu makna dari disiplin. Disiplin itu adalah belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu
yang menjadikan seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai atau nilai-nilai yang kita percayai. Itu yang maksud dengan disiplin. Kemudian teori kontrol itu sendiri, Bapak Ibu, itu ada beberapa bagian. Teori kontrol itu mengatakan bahwa kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian semua perilaku manusia itu memiliki tujuan. Apa yang kita lakukan itu pasti ada tujuannya. Kemudian perilaku itu akan menimbulkan teori menang dan kalah dilakukan. Kemudian berkolaborasi dengan konsesi tercipta pilihan-pilihan baru dan kebutuhan dasar manusia. Nah, teori motivasi, Bapak Ibu, perilaku manusia itu ada teori motivasi kita melakukan sesuatu. Yang pertama, itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan, kita cepat datang ke sekolah ini hanya ingin mendapat pujian dari orang lain. Artinya kita melakukan itu bukan atas kesadaran kita, hanya ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Artinya jika kita merasa bertanggung jawab untuk cepat datang ke sekolah, kita cepat datang, kita itu menunjukkan menghargai diri kita sendiri. Nah, semua itu izin sudah menyampaikan keyakinan kelas kepada salah satu kelas, dan mungkin sebagai wali kelas besok Bapak Ibu disarankan untuk membuat keyakinan kelas bersama-sama dengan peserta didiknya agar di dalam kelas masing-masing ada keyakinan kelasnya gitu. Kemudian 5 posisi kontrol kita sebagai guru atau sebagai manusia. Yang pertama, kita bisa saja bertindak sebagai penghukum. Misalkan di dalam sebagai penghukum itu, setiap anak yang membuat kesalahan menurut kita melanggar peraturan, kita langsung menghukum. Contohnya, contoh kalimat yang akan kita lontarkan, kamu lagi ambil sampah sana. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah salah satu kalimat yang menggambarkan bahwa kita meletakkan posisi kontrol kita sebagai guru itu adalah di posisi sebagai penghukum. Yang kedua adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Kita menekankan kepada peserta didik kita setelah kita memberikan pertanyaan, halnya itu dampaknya kepada peserta didik kita adalah merasa bersalah. Misalkan, kamu melakukan ini, apakah menurut kamu itu sudah menghormati guru atau belum? Apakah kamu sudah menghargai guru kamu yang di kelas pagi-pagi sudah datang, kamu terlambat? Nah, kalimat ini saja sudah mengakibatkan dampak kepada murid kita bahwa dia akan merasa bersalah kepada dirinya dan kepada orang lain. Yang ketiga, posisi kontrol kita adalah sebagai teman. Nah, ini sudah banyak kita lakukan kepada murid kita. Misalkan, ayolah cepat kerjakan, seperti itu. Atau kita berbicara lembut kepada murid kita, tetapi dampaknya Bapak Ibu, jika kita terlalu sering menjadi teman bagi peserta didik, maka anak-anak kita itu hanya termotivasi, hanya terdorong dan peduli pada satu orang guru ini saja. Pada saat guru itu tidak berada di tempat, maka dia akan tidak peduli dengan teman atau guru yang lainnya. Dia hanya fokus pada satu guru yang sering memperlakukan dia sebagai temannya. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Guru yang sebagai pemantau itu langkah-langkah yang dilakukan adalah selalu membacakan peraturan-peraturan sekolah. Kamu tahu jam berapa pulang masuk sekolah? Tahu Bu, jam 7.30. Kamu tahu tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Nah, itu posisi kita adalah sebagai pemantau. Sedangkan posisi terbaik menjadi seorang guru itu hendaklah adalah sebagai manajer.
Sebagai manajer itu, dalam menghadapi sebuah masalah, kita selalu melaksanakan yang namanya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama, tahapan menstabilkan identitas. Di dalam menstabilkan identitas ini, Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, misalkan kita tanya kenapa terlambat, lalu akan kita jawab Bapak juga pernah terlambat, seperti itu. Nah, kemudian validasi kesalahan, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap menanyakan keyakinan ini, Bapak Ibu, peserta didiklah yang memikirkan apa tindakan yang harus dia lakukan. Seperti itu. Jadi peserta didik itu nanti atau di sekolah ini akan melakukan tugasnya itu dengan rasa keyakinan dan rasa penuh dengan tanggung jawab. Jadi tidak ada pada saat kita melaksanakan sesuatu hal itu kita tidak merasa terpaksa oleh orang lain. Jadi tidak sesuai dengan motivasi tadi, misalkan ingin mendapatkan penghargaan saja, tidak. Jadi merasa sukarela untuk melakukan sesuatu itu karena kita merasa itu adalah apa saja. Yang pertama adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Contohnya, misalkan ternyata kita temui murid-murid kita ini mencuri bekal temannya atau mencuri jajan temannya. Maka hal yang kita lakukan menanyakan kepada peserta didik itu terlebih dahulu, tentu melalui segitiga restitusi ini, kemudian kita akan tahu penyebabnya, apakah dia melakukan itu, mungkin dia tidak diberikan bekal atau tidak diberikan jajan oleh orang tuanya, makanya dia melakukan hal negatif itu. Jadi kebutuhan apa yang dia penuhi itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan penguasaan. Misalkan kita sudah merasa bisa mengendalikan orang lain atau punya besti-besti lah seperti itu, ada kelompok-kelompok tertentu, maka itu adalah bagian dari kebutuhan kita untuk memenuhi penguasaan atau power atau kekuatan yang ada pada dirinya. Kemudian kebutuhan untuk memenuhi rasa kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin kita disambut baik oleh teman-teman kita di sekolah ini, kita merasa bahagia, berarti itu artinya kita sudah dalam rangka memenuhi kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima kita di lingkungan kita. Kemudian rasa kesenangan, misalkan belajar, lalu anak-anak kita misalkan atau di sekolah kita ini kita sudah merasa happy, ya, seru ya kegiatan kita hari ini. Nah, ini adalah salah satu bagian dari pemenuhan dasar kita, yaitu mengenai tentang kesenangan dan kebebasan. Misalkan dalam pembelajaran itu kita berikan kebebasan anak-anak kita untuk bereksplorasi tentang sumber-sumber ilmu yang harus mereka tahu. Misalkan dalam mencapai tujuan pembelajaran itu kita berikan anak kita itu kebebasan menggunakan sumber daya yang mereka miliki. Misalkan kita izinkan anak murid kita menggunakan gadget agar kalau misalkan murid kita tidak punya sumber, maka melalui browsing, misalkan seperti itu, maka hal itu merupakan salah satu pemenuhan kebutuhan kita tentang kebebasan. Bapak Ibu, di dalam teori motivasi itu ada motivasi yang tadi, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan penghargaan, untuk mendapatkan imbalan, itu merupakan motivasi ekstrinsik, jadi masih dasar ya. Sedangkan untuk menghargai diri sendiri itu sudah termasuk motivasi intrinsik. Itulah tujuan sesungguhnya dari disiplin positif ini. Jadi
sudah timbul dari dalam diri kita sendiri. Menurut Pak Kiai Dewantara, orang yang merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah dari orang lain, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi artinya kita itu merdeka untuk melakukan apa saja, tidak terpaksa oleh karena perintah orang lain, tetapi kita merasa itu adalah bagian dari kewajiban dan tanggung jawab kita. Maka itulah yang baru disebut dengan merdeka yang sesungguhnya. Tadi ada disebutkan bahwa hukuman itu Bapak Ibu pengaruhnya ada, berpengaruh pada jangka pendek dan jangka panjang. Dan penghargaan itu, kalau menurut kita tadi pertanyaan pemantik, apakah hukuman dapat mengefektifkan siswa? Jawabannya dapat. Maka sesungguhnya hukuman yang kita berikan itu dia juga penghargaan yang kita berikan, pujian yang terlalu sering kita berikan itu juga merupakan hukuman ya, dan untuk peserta didik atau kita. Kemudian penghargaan itu juga mengurangi ketepatan. Mengapa? Anak didik kita itu hanya akan mengerjakan sesuatu jika ada penghargaan saja atau ada imbalan saja dari kita. Pada saat tidak ada penghargaan, maka anak murid kita itu lengah ya, tidak mengerjakan. Contohnya, pada saat kita guru ada di kelas, dia akan tertib mengerjakan tugas. Pada saat guru itu keluar kelas, dia akan berantakan lagi, tidak tertib lagi. Nah, itu salah satu ya dari penghargaan yang tidak efektif tersebut. Dan penghargaan juga merusak hubungan. Contohnya, pada saat di dalam kelas kita sering memuji satu orang saja, maka murid yang lain itu akan malas untuk menjawab pertanyaan yang kita berikan. Misalkan mereka bisa saja, ya sudah dijawab oleh si A saja. Nah, atau dia mengatakan, oh itu Bu, anak kesayangan ibu. Ini sudah menunjukkan bahwa penghargaan yang kita berikan itu termasuk ke dalam merusak hubungan. Jadi penghargaan itu juga tidak efektif ya untuk mendisiplinkan anak-anak kita. Nah, ini ada tindakan guru yang merupakan bentuk hukuman atau konsekuensi. Ada beberapa contoh. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, Menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Menurut Bapak Ibu, mencatat 100 kali kita suruh di buku catatan anak kita, menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ada yang hukuman? Hukuman. Dan nanti akan kita lihat apakah ini termasuk konsekuensi atau hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mari kita perhatikan bersama-sama. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Boleh. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Mari kita lihat bersama-sama Bapak Ibu tentang persepsi pikiran kita masing-masing tadi. Ternyata ini jawabannya Bapak Ibu. Apa perbedaannya? Kalau konsekuensi itu dia itu berhubungan langsung, ya.
berhubungan langsung dengan hal, misalkan dengan hal yang dilakukan. Contoh yang di bawah, misalkan lari mengelilingi basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Dia kan PJOK, lari mengelilingi lapangan basket. Ini ada konsekuensi karena dia terlambat di dalam pelajaran PJOK. Jadi itu bukan hukuman, tapi konsekuensinya dia terlambat. Mencatat 100 kali saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Dia itu terlambat sekolah. Dengan mencatat itu tidak ada hubungannya. Maka itu adalah hukuman bagi anak. Bukan konsekuensi yang kita berikan kepada anak, tapi hukuman yang sudah kita berikan. Nah, itulah beberapa mungkin kesalahan yang pernah kita lakukan kepada anak-anak didik kita. Contoh yang lain misalkan, murid push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya kan? Itu adalah hukuman juga. Tadi seperti yang sudah dijelaskan, hukuman itu dampaknya banyak kepada murid kita. Jadi ternyata Bapak Ibu ada beberapa hal yang selama ini yang perlu kita perbaiki, ya, tentang apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi. Nah, sekarang dalam restitusi. Restitusi ini Bapak Ibu adalah suatu cara untuk mencari solusi jika murid kita melakukan sebuah kesalahan atau masalah. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka pada saat kembali ke dalam kelas itu dengan karakter yang lebih kuat. Ya, restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan kepada murid kita untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi restitusi itu murid kita lah yang mencari solusi untuk mencari solusinya bagaimana. Nah, ciri-ciri restitusi itu ada 9. Yang pertama itu restitusi itu bukanlah sebuah hukuman, ya, dan restitusi itu juga merupakan bentuk dari belajar dari kesalahan yang sudah kita buat. Kemudian restitusi itu adalah memperbaiki hukuman. Kemudian restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Tawaran kepada murid kita yang bukan paksaan yang kita berikan. Kemudian restitusi juga menuntut untuk melihat ke dalam diri, ke dalam dirinya, ke dalam diri kita sendiri. Kemudian restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan perlu kita ingat, restitusi adalah cara yang paling baik dan fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi dalam memperbaiki karakternya, bukan pada tindakan. Kemudian restitusi juga fokus pada solusi. Tadi solusi itu tadi diselesaikan oleh murid itu sendiri. Kemudian restitusi juga mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dia sudah kembali ke kelompoknya, tapi dengan penuh kesadaran sendiri, gitu ya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, ini Bapak Ibu tadi sudah saya lakukan langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Ini untuk hal ini bisa dilakukan oleh guru mata pelajaran. Misalkan bisa saja besok di semester depan sebelum memulai pembelajaran, mungkin setiap guru mata pelajaran atau wali kelas untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu, nah ini contohnya kemarin saya buat di tugas saya untuk kelas 12 PSN. Keyakinan kelasnya itu masuk tepat waktu, kemudian mengucapkan salam, berdoa sebelum dan setelah belajar, membudayakan musyawarah untuk mufakat, sopan dan santun. Ini contohnya ya Bapak Ibu, contoh kesepakatan kelas,
menjaga kebersihan dan kerapian kelas serta lingkungan sekolah, mengumpulkan tugas tepat waktu dan menjaga fasilitas, ketertiban, keamanan dan kenyamanan kelas. Bapak Ibu tentu sudah tahu dari sini kita terlihat bahwa kesepakatan kelas itu merupakan kalimat positif. Jadi hendaknya dalam kesepakatan kelas itu jangan dibuat kalimat negatif, hindari. Kalimat negatif itu kan contohnya seperti apa Bapak Ibu? Contoh kalimat negatif. Contoh kalimat negatif Bapak Ibu. Ya. Itu gitu. Maksudnya di kata-kata itu. Ya, dan ini terlihat ya di kesepakatan kelas ini kalimatnya. Ini adalah merupakan kalimat positif semua. Jadi kesepakatan kelas itu merupakan gabungan dari nilai-nilai kebajikan yang tertuang dalam sebuah kalimat positif. Jadi kalau kita membuat kesepakatan kelas itu kita buat itu menggunakan kalimat positif, jangan kalimat negatif. Contoh kalimat negatif misalkan tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Itu negatif. Kalau positifnya apa? Mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi untuk kesepakatan itu kita hendaknya mengubah dari kalimat negatif ke kalimat positif. Bagaimana cara membuat yang ini? Yang pertama Bapak Ibu minta kepada murid-muridnya bersama besok di awal tahun ajaran baru membuat, menurut kalian, ini kan kita sepakat juga sama di kelas kan, peraturan apa yang harus kita terapkan di kelas ini. Lalu biasanya anak murid akan tidak membuang sampah sembarangan, misalkan seperti itu. Nah, yang ini merupakan kalimat negatif, tidak membuang sampah sembarangan. Lalu boleh kita tuliskan di papan tulis Bapak Ibu atau anak murid kita minta menuliskan. Lalu kalimat negatif ini kita rubah ke kalimat positif. Kalimat positif dari tidak membuang sampah sembarangan itu mungkin menjaga kebersihan dan kerapian kelas dan lingkungan. Nah, ini kalimatnya. Nah, gitu. Jadi kalimat positif inilah yang akan kita bangun di dalam proses pembuatan kesepakatan kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Tidur saat belajar itu kalimat negatif. Kalimat positifnya misalkan fokus dan konsentrasi pada proses pembelajaran, misalkan seperti itu. Jangan terlambat berarti negatif. Jangan terlambat berarti negatif. Kalau positifnya hadir tepat waktu. Seperti itu. Bapak Ibu ya. Nah, yang penting nanti ada peraturan kelas. Jadi kesepakatan kelas ini itu berasal dari nilai-nilai kebajikan yang diyakini secara bersama. Nah, selalu kembalikan buku ke tempat, dilarang mengganggu orang lain. Nah, itu adalah peraturan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, itu adalah peraturan. Sedangkan keyakinan kelasnya itu, nilai-nilainya ini nilai-nilainya ya, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Nilai yang terkandung di dalam nilai kebajikan itu adalah tanggung jawab. Jadi murid itu kita ajarkan bertanggung jawab kepada dirinya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nilai kewajiban yang ada, nilai kewajibannya adalah menghormati orang lain itu. Jadi kesepakatan kelas itu merupakan implementasi dari nilai-nilai kebajikan itu Bapak Ibu. Menggunakan narkoba misalkan, itu tidak menggunakan narkoba itu nilai kebajikannya adalah untuk kesehatan, misalkan seperti itu. Nah, ini tadi sudah Bapak Ibu posisi kita sebagai guru. Yang ini juga tidak. Nah, dalam membuat segitiga restitusi ini dalam menangani masalah itu Bapak Ibu, itu ada 3 tindakan. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Kita menanyakan kalimatnya apa misalkan. Dalam anak kita ini misalkan tidak membuat PR, apalagi matematika misalkannya. Lalu Bu Indah bisa berkata, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kata Bu Indah.
itu kalimat yang seperti itu adalah pada tahap menstabilkan identitas. Nah, misalkan ibu juga pernah melakukan seperti itu, nah seperti itu. Dan kita kuatkan dulu, tapi ini dalam tahap menstabilkan identitasnya si anak dulu. Kemudian validasi kesalahan. Validasi kesalahan itu kita tanyakan kalimatnya alasan apa anak tersebut melakukan tindakan itu. Nah itu pada tahap validasi. Dan menanyakan keyakinan itu tahap terakhirnya nilai-nilai apa yang kita sepakati. Misalkan nilai-nilai yang disepakati Bapak Ibu di dalam kelas mengumpulkan tugas tepat waktu, menghargai orang lain, nah seperti itu kan. Jadi anak kita tersadar karena sudah ada kesepakatan kelas yang sudah kita buat di awal tadi Bapak Ibu, seperti itu. Jadi diharapkan dengan melakukan segitiga restitusi ini anak tersebut tidak merasa bersalah maupun didukung dari kita. Gitu. Nah ini macam-macam kalimat yang bisa kita lontarkan kepada anak didik kita. Baik Bapak Ibu, demikian dari saya mengenai budaya positif di sekolah. Mari bersama-sama kita budayakan disiplin positif ini sehingga kita guru dan peserta didik semakin baik ke depannya. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.